Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustina Rahayu dengan NPM 217530066, Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai ARP Positioning and Packet Sniffing using Chainable to Telnet Server untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Yang dimana pada praktikum ini kita memerlukan beberapa software yang kita gunakan, yaitu yang pertama kita perlu menginstal VirtualBox, di mana VirtualBox ini nantinya akan kita gunakan untuk menjalankan OS-OS yang kita gunakan. Kemudian kita akan menginstal Chainable, dan kita memerlukan 3 host, yang dimana satu host akan bertindak sebagai telnet server, dan host yang kedua akan bertindak sebagai klien, dan host yang ketiga akan bertindak sebagai sniffer yang terinstall Chainable. Oke, ini adalah topologi yang kita gunakan pada praktikum kali ini, di mana host yang bertindak sebagai server ini kita atur IP address-nya menjadi 192.168.66.1/24, yang dimana 66 ini merupakan 2 digit terakhir NPM saya. Kemudian host yang kedua bertindak sebagai klien, dan kita setting IP-nya menjadi 192.168.254/24. Lalu ini host yang bertindak sebagai sniffer. Lalu kita setting IP-nya menjadi 192.168.66.100/24. Dan nantinya sniffer ini atau di dalam sniffer ini kita akan menginstal Chainable. Langsung saja kita masuk pada praktikumnya. Nah, di sini servernya saya menggunakan MikroTik, kemudian kliennya saya menggunakan OS Windows 10, dan untuk sniffingnya saya menggunakan Windows 10 juga. Dan pada masing-masing OS ini saya sudah mengatur networknya. Kita cek network. Di sini saya atur networknya itu menggunakan internal network atau jaringan lokal dengan nama INTNet, yang dimana INTNet ini nantinya akan bertindak sebagai switch pada VirtualBox. Dan switch ini nantinya akan menjembatani atau menghubungkan ketiga OS ini, agar ketiga OS ini saling terhubung dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Oke, di kliennya sama. Networknya saya menggunakan INTNet. Dan pada bagian sniffingnya saya juga menggunakan INTNet. Langsung saja kita buka server MikroTiknya. Nah, di sini kita login terlebih dahulu menggunakan username-nya admin dan passwordnya admin. Oke, ini kita sudah berhasil login ke dalam server. Kita cek terlebih dahulu IP-nya menggunakan perintah print IP address. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat IP address server ini adalah 192.168.66.1/24,
sesuai dengan topologi yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Oke, lalu ini di sini saya menggunakan interface-nya Ether 1. Oke, kita masuk di klien. Ini klien. Kita cek terlebih dahulu apakah 3 host ini sudah saling terhubung atau belum. Kita masuk di klien, lalu kita buka CMD command prompt. Nah, coba di sini kita cek apakah si klien ini sudah terhubung ke server atau belum dengan menggunakan perintah ping. Kita masukkan IP address dari server 6.1. Jadi di sini sudah reply tandanya si klien ini dengan server sudah terhubung dan bisa berkomunikasi. Coba kita cek klien ini sudah terhubung belum dengan sniffer ini. Ping 92.168 titik 66.100. Di sini masih request timeout ya. Oke, kita lihat di bagian settingan IP-nya. Nah, ini adalah settingan IP pada sisi klien, di mana klien ini memiliki IP address 192.168.66.254. Dan ini default gateway-nya menggunakan IP server. Oke, kita close saja. Dan pastikan si klien ini harus sudah menginstal software PuTTY. PuTTY ini nantinya akan kita gunakan untuk menjalankan telnet server di sisi klien. Yang dimana dengan PuTTY ini kita akan bisa mengakses server tanpa kita harus masuk melalui OS-nya. Atau masuk pada perangkat sebenarnya. Oke, coba kita cek pada bagian perangkat sebenarnya. Nah, ini pada perangkat snipernya saya sudah menginstal software Chainable yang akan kita gunakan. Kita open ya. Oke, udah terbuka. Ini adalah tampilan dari software Chainable. Nah, pada Chainable ini kita akan melakukan ARP Poison dengan menggunakan software ini. Pertama kita akan cek konfigurasinya. Nah, ini adalah konfigurasi dialognya. Di sini kita harus memastikan bahwa adapter serta IP address ini adalah konfigurasi yang telah kita setting sebelumnya. Nah, coba lihat. Dan pastikan di bagian option ini start sniffer on startup dan start ARP on startup itu kita harus aktifkan atau kita checklist. Oke, lalu kita klik di bagian research.
Lalu kita aktifkan atau kita start sniffernya. Start sniffer. Kemudian kita masuk di bagian sniffer. Lalu kita add. Oke, setelah itu kita akan menyekan MAC address-nya. Di sini targetnya all host, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terdeteksi dua perangkat, yaitu yang pertama perangkat dari server, dan ini adalah perangkat dari klien. Masuk pada bagian APR, kemudian kita add. Nah, di sini kita akan melakukan ARP Poison Routing. Nah, di sini juga kita harus memastikan bahwa pada bagian jendela sebelah kiri ini adalah sisi server, dan jendela sebelah kanan ini harus sisi klien. Kemudian kita oke. Nah, di sini terekam terdapat dua MAC address. Coba kita cek di bagian klien. Masuk ke command prompt. Masukkan perintah ARP minta. Nah, di sini terdapat dua MAC address ganda yang terdeteksi. MAC address-nya itu sama, yaitu dari sisi server serta sisi sniffer. Pada bagian inilah sniffer itu memanipulasi MAC address milik server, sehingganya nanti ketika klien mengirimkan paket ke server, paket tersebut juga akan terkirim pada sisi sniffer. Oke. Coba kita masuk di bagian server Mikratik. Kita cek interface in kita cek MAC address-nya. Nah, ini adalah MAC address yang sesungguhnya milik si server. MAC address-nya itu 08 0027 CF B31D. MAC address dari sisi klien ini yang terdeteksi oleh klien, yang dimiliki oleh server ini adalah manipulasi dari sniffer. Kita coba pembuktian apakah benar ketika nanti dari sisi klien ini mengirimkan paket ke server akan terdeteksi oleh sniffer atau tidak. Kita coba di sini masuk ke server melalui klien. Kita masukkan IP server 1. Pastikan di sini adalah telnet. Lalu kita open. Di sini kita login menggunakan admin dan passwordnya admin. Nah, ini kita sudah berhasil masuk pada server melalui klien. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ketika dari sisi klien mengirimkan paket
ke server nantinya akan terdeteksi oleh atau terekam oleh perangkat server. Oke, baik, kita masuk pada bagian ini. Nah, ini pada bagian telnet sudah terdeteksi terdapat dua eh, dua perangkat yang saling berkomunikasi, yaitu server dengan klien. Kita view. Oke, kita lihat. Nah, di sini terekam jelas bahwasannya tadi kita masukkan username-nya itu admin. Nih, loginnya dengan menggunakan username admin ya, walaupun tulisannya terlalu hmm, tidak terlalu runtun dengan jelas. Namun pada bagian passwordnya ini terekam dengan jelas. Oke. Jadi pada praktikum kali ini sudah berhasil, yang dimana Sniffer ini berhasil merekam aktivitas login yang dilakukan oleh klien pada saat klien ingin mengakses server. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.